sebelum lahirnya kesadaran nasional. Satu, kebijakan pemerintahan kolonial yang mencipta lawan lokal. Satu, kebijakan Portugis. Dalam menguasai Malaka pada tahun 1519, Portugis bermaksud memonopoli perdagangan Nusantara. Kehadiran Portugis membawa dua pengaruh besar pada Nusantara, yaitu monopoli perdagangan rempah-rempah. Monopoli serta ambisi Portugis memperluas pengaruh dan hegemon di Jawa, membuat Kesultanan Demak melakukan serangan preventif ke Malaka pada tahun 1512 dan 1513, serta ke Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan 1527. B. Penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Katolik oleh Jamelia Portugis di tengah komunitas beragama Islam yang telah mangkal seperti di Maluku membuat ini juga menjadi perlawanan dalam Sultanan Ternate dan Demak. Sampai sekarang masih menjadi kontroversial. Maka mengingat agama Islam telah mengakar di kedua kesultanan itu, mungkin saja penyebaran agama Kristen menjadi faktor lain yang memicu perlawanan lokal. Kebijakan VOC dan pemerintahan kolonial Belanda. 1. Monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC menerapkan kebijakan ekstirpasi dan pelayaran bumi. Monopoli merugikan rakyat Indonesia terutama di Maluku. B. Campur tangan terhadap masalah internal kerajaan. Campur tangan VOC juga tampak dalam hal pengangkatan pejabat-pejabat seperti patih ataupun penentuan seperti kebijakan ekonomi dan politik kerajaan. Perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Perlawanan yang terjadi sebelum lahirnya kesadaran atau kebangsaan nasional memiliki ciri khasnya masing-masing. Yang diantaranya ada pertama, yaitu bersifat lokal. Perlawanan yang dilakukan oleh masing-masing kerajaan sebagai reaksi langsung terhadap perlawanan kedaulatan serta kesewenang-wenangan penjajah di tempat itu. Dan ada bergantung kepada pemimpin karismatik. Perlawanan bersenjata itu mengandalkan tokoh-tokoh karismatik seperti raja, bangsawan, pemeluk agama, dan rakyat biasa yang memiliki kesaktian atau unggul dibanding rakyat yang lainnya. Kemudian perlawanan mengandalkan kekuatan senjata. Mereka mengandalkan kekuatan senjata, contohnya itu seperti bambu runcing, kelewang, pedang, keris, dan sebagainya. Terus yang terakhir ada mudah dipecah belah, kepatuhan terhadap seorang pemimpin, serta ketidakpahaman, gampang dipengaruhi oleh imbalan untuk melakukan pengkhianatan. 1. Perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan terhadap Kesultanan Ternate, yaitu latar belakangnya penyebaran agama Kristen. Perlawanan terhadap Kesultanan Demak, yaitu tujuannya untuk memulihkan Kesultanan Malaka atau Islam. Dan yang ketiga, perlawanan Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh pernah melawan dan berhasil mempertahankan diri dalam waktu yang cukup lama. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Perlawanan terhadap kekuasaan VOC, perlawanan terhadap Kesultanan Mataram, perlawanan terhadap Kesultanan Goa atau Makassar. Pada abad ke-17 di Sulawesi sudah terdapat kerajaan-kerajaan kecil seperti Goa, Talo, Sopeng, dan Bone. Dan di antara kerajaan-kerajaan tersebut yang paling kuat secara militer atau ekonomi adalah Goa atau Makassar. Perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Perlawanan Patimura di Ponorogo pada tahun 1817 pada masa pemerintahan Thomas Matulesi. Dan perlawanan Patimura di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830. Perang tersebut tidak jauh dari dua konteks besar, yaitu keyakinan, pengalaman, dan pandangan pribadi di Ponorogo itu sendiri. Dan yang kedua yaitu kondisi politik dan sosial
terutama di Jawa. Dan yang ketiga yaitu perlawanan Kesultanan Palembang pada tahun 1804 sampai 1821 pada masa pemerintahan Selanjutnya ada juga Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya. Dan ada juga Perang Aceh. Belanda ingin menguasai seluruh Nusantara dan memperluas akses bagi pengusaha-pengusaha swasta asing. Dan ada juga perlawanan Sisingamaraja. Terjadinya perang ini karena Raja Sisingamaraja tidak senang daerah kuasaannya diperkecil oleh Belanda. Dan ada juga perlawanan kerajaan di Bali, yaitu pada tahun 1846, 1847, dan 1849. Dan ada juga yang terakhir perlawanan Kesultanan Banjar. Alasan terjadinya perlawanan ini salah satunya yaitu Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan dan memperluas wilayah Kalimantan Selatan. Kolonialisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik, sosial, dan budaya. Agama. Umat Kristen tertua Indonesia adalah Katolik. Penyebaran agama ini dimulai jauh sebelum kedatangan Portugis, yaitu abad ke-14. Kesenian. Pengaruh Portugis dalam bidang kesenian tampak pada musik keroncong. Kita masih bisa menemukan peninggalan ini di kota Tugu, di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Musik keroncong berasal dari musik Portugis, yaitu abad ke-16. Bahasa. Dalam pengaruh bahasa, banyak kosakata bahasa Portugis diserap dalam kosakata Indonesia. Pengaruh kolonialisme Belanda. Pengaruh kolonialisme Belanda terbagi menjadi 4. Yang pertama, bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya terbagi menjadi 5. Yang pertama ada mentalitas Inlander, bahasa, pendidikan, gaya hidup, dan berkembangnya agama Kristen Protestan di Indonesia. Yang kedua ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem sewa tanah. Yang kedua, sistem kerja kontrak dan ekonomi uang. Yang ketiga, ada bidang hukum. Pada kolonialisme Belanda, hukum Belanda diperkenalkan di Indonesia. Yang keempat, ada bidang politik. Sistem pemerintahan kolonial di bawah pimpinan gubernur jenderal dirancang seperti lembaga eksekutif yang kita kenal saat ini.